Film ini dibuka dengan sebuah adegan seorang ibu tua yang bernama Maria sedang berusaha menghubungi anaknya yang sudah 30 tahun tak pulang ke rumah. Dari raut wajahnya yang penuh kekhawatiran, terasa jelas ada kabar penting yang harus segera disampaikan. Oramai sono 30 anni che non vieni qua. Lo sai com'è fatto, no? Adegan bergeser ke kota Roma, tempat anaknya kini tinggal. Ini Salvatore Di Vita, tapi kita panggil saja Toto, nama kecilnya sejak dulu. Sekarang, dia sutradara sukses yang tinggal di kota Roma. Hidupnya terlihat glamor, mobil mewah, dan apartemen besar. Begitu tiba di rumah sepulang kerja, Toto disambut kabar duka dari istrinya. Ibunya di kampung baru saja menelpon dan memberi kabar bahwa Alfredo telah meninggal. Pemakamannya akan digelar keesokan hari. Ha anche detto che è morto un certo Alfredo e che domani si faranno i funerali. Mendengar nama Alfredo, membawanya terjun ke dalam lautan kenangan, mengingat masa kecil, remaja, cinta pertamanya, dan tentu saja bioskop yang menjadi jantung kehidupannya. Kenangan itu melayang puluhan tahun ke belakang, ke sebuah desa kecil di Sisilia bernama Cencaldo. Kita melihat Toto kecil, anak yang cerdas dan nekat. Dia begitu terobsesi dengan film. Dia bahkan rela menjadi putra altar hanya untuk mendekati ruang proyeksi gereja yang terhubung ke bioskop. Bioskop itu dikelola oleh seorang pria tua yang terkenal galak dan pemarah. Tapi siapa sangka, di balik itu, ia punya hati selembut sutra. Dialah Alfredo, sang operator bioskop, penjaga mimpi kecil Toto. Selain memutar film, Alfredo juga bertugas melakukan sensor sesuai perintah pastur desa. Proses sensornya unik. Sebelum diputar untuk umum, pastur menonton dulu filmnya dan menentukan adegan mana saja yang harus dipotong. Setiap kali muncul adegan sensual, pastur akan membunyikan bel, dan Alfredo harus sigap memotong adegan itu dari roll film. Toto yang selalu penasaran, sering masuk ke ruang proyeksi cuma buat lihat prosesnya dari dekat. Alfredo selalu larang, apalagi lihat potongan adegan sensual yang berceceran di mana-mana. Waktu Toto minta bawa pulang potongan itu, Alfredo nolak. Takut bahan film yang gampang terbakar malah bikin dia celaka. Karena Toto nggak berhenti gangguin, Alfredo akhirnya ngasih kesepakatan. Dia sendiri yang bakal kumpulin semua potongan sensual itu buat Toto. Asal Toto janji nggak masuk ke ruang proyeksi lagi. Dan Alfredo yang bakal jaga, sampai waktunya tiba. Grazie. Prego. Però numero 1, qua non ci deve venire più. Numero 2, te li tengo io, capisti? Va bene. Va bene, allora d'accordo. E ora vattene. Adegan pindah ke rumah Toto. Tempat ia diam-diam nyelipin potongan film yang dikumpulinnya. Terus disimpan rapi dalam toples besar. Ibunya, Maria yang masih muda sibuk jahit baju cuma buat dapetin sesuap nasi. Terlihat juga adiknya yang bernama Lia tidur pulas di kasur kecil. Di antara tumpukan frame film, Toto menemukan foto lama. Terlihat seorang pria berdiri di samping ibunya. Dia ayahnya yang sudah lama pergi bertugas ke Rusia. Dan sejak itu tak pernah pulang. Padahal Perang Dunia Kedua udah berakhir, tapi kehadirannya jadi luka sunyi yang Maria simpan rapat-rapat. Keesokan harinya, saat bioskop kembali dibuka, Toto datang lagi. Semangatnya tak terbendung. Ia datang dari sebelum film pertama diputar. Bioskop itu buka dari siang sampai malam, memutar sederet film dari berbagai genre. Drama romantis, petualangan penuh aksi, hingga komedi.
Sepanjang film berlangsung, penonton, terutama para pria dewasa, kerap kecewa karena adegan romantis yang agak sensual sengaja dipotong oleh pastur. Tapi bagi Toto, justru potongan-potongan yang disensor itulah yang ia anggap sebagai harta karun paling berharga. Toto pun sampai lupa waktu. Ia betah nongkrong di sana dari film pertama sampai layar benar-benar gelap. Dari kejauhan, terlihat Maria yang udah seharian nunggu dan nyariin Toto. Ternyata, siang tadi ia kasih uang ke Toto buat beli susu. Katanya dicuri, tapi sebenarnya uangnya hilang pas di dalam bioskop. Maria pun marah, kecewa, dan mukul Toto. Kesel karena ia pikir uang itu dipakai buat bayar tiket nonton. Alfredo yang ngeliat dari jauh langsung datang karena nggak tega lihat Toto disiksa. Dicillo a Tomasi. I soldi può essere che li ha persi dentro. Quanti soldi avevi? 50 lira. Ia pura-pura nanya ke petugas bioskop soal uang yang mungkin jatuh di antara kursi. Dengan cekatan, ia selipin 50 lira dari kantongnya sendiri. Lalu dengan gerakan licin kayak pesulap, ia buat seolah uang itu baru aja ditemuin dari genggam si petugas. Uang itu langsung ia serahin ke Maria. Dan mereka pun pulang. Lanjut keesokan harinya, terlihat Alfredo dan Toto asik ngobrol di atas sepeda. Baru aja pulang dari pemakaman tetangga. Tapi begitu nyampe rumah, suasana langsung berubah. Maria panik. Api membakar isi toples besar berisi potongan film seluloid milik Toto. Nyaris nyambar adiknya yang lagi tidur. Ini salah paham besar. Maria langsung nyalahin Alfredo. Dan minta jangan pernah kasih Toto potongan film, serta jangan pernah izinin dia masuk ke ruang proyeksi lagi. Hari-hari berlalu. Bioskop Cinema Paradiso buka seperti biasa. Penonton mulai berdatangan, dan Toto selalu hadir. Karena ia anak yang pantang menyerah, ia cari celah biar bisa masuk ke ruang proyeksi. Gak lama, istri Alfredo datang, bawa makan siang buat suaminya. Ide cemerlang langsung nyamperin otak Toto. Ia nawarin diri anterin makanan itu, dan berhasil. Ia pun masuk ke ruang proyeksi. Alfredo tahu ini akal-akalan, tapi kali ini ia biarin aja. Malah nyuruh Toto masuk. Toto mulai cerita, ia udah bilang ke ibunya atas kejadian kemarin itu bukan salah Alfredo. Dan ia janji nggak bakal nyuri potongan film lagi. Alfredo pun mulai bercerita panjang, jadi operator bioskop itu, kerja sendirian, gaji kecil, libur cuma Jumat Agung. Ia pengen Toto fokus belajar, sekolah tinggi, sampai kuliah, biar bisa dapat kerjaan yang bener, gajinya cukup, dan hidupnya nggak susah kayak dia yang terjebak di ruang gelap, yang panas dan pengap. Cerita beralih ke suatu pagi, lagi ujian kelas 5. Toto dan teman-temannya duduk rapi. Sampai kepala sekolah masuk, bawa 4 orang dewasa yang mau ikut ujian sertifikat sekolah dasar. Salah satunya, Alfredo. Di tengah ujian, Alfredo kelihatan kewalahan. Soal matematika bikin kepalanya puyeng. Alfredo makin gelisah, keringetan, panik, sampai maksa Toto buat ngasih jawaban. Tapi Toto sengaja nggak langsung nurut. Ia tahu ini kesempatan emas. Baru pas Alfredo udah putus asa, Toto kasih syarat. Ia mau kasih contekan asal Alfredo mau ngajarin ngoperasiin mesin proyeksi di bioskop. Tanpa mikir panjang, Alfredo langsung setuju. Akhirnya, janji Alfredo ditepati. Ia mulai ngajarin Toto cara ngoperasiin proyektor. Mulai dari pasang roll film, muter filmnya, nandain dan milih adegan sensual yang kena sensor. Sampai cara atasin kerusakan mesin kalau tiba-tiba konslet. Musim dingin pun tiba.
Malam itu jadi titik balik dalam hidup Toto. Seperti biasa, film diputar, semuanya lancar, penonton di dalam sangat terhibur. Tapi di luar, masih ada kerumunan yang berdesak-desakan, pengen masuk, tapi bioskop udah penuh. Demi keamanan, petugas dan polisi akhirnya usir mereka. Alfredo ini hatinya emang lembut. Ia nggak tega lihat orang-orang di luar kedinginan. Gak kebagian tiket, padahal film ini cuma tayang sekali. Besok harus dikirim ke kota lain. Lalu dia nunjukin sesuatu yang belum pernah anak itu lihat. Alfredo perlahan melepas bingkai kaca pelindung lensa proyektor. Film yang masih jalan di layar bioskop, tapi sekarang ada layar kedua. Buat mereka yang gak kebagian tiket. Orang-orang di luar langsung teriak girang, bersorak, bertepuk tangan dan berteriak. Tapi beberapa menit kemudian, tragedi besar terjadi. Proyektor tiba-tiba konslet. Alfredo panik, berusaha memadamkan, tapi mesin meledak dan api nyambar ke wajahnya. Ia terjebak, tubuhnya tak berdaya, sampai akhirnya jatuh pingsan. Sementara itu, penonton di dalam bioskop mendadak ricuh. Orang-orang berebut keluar sambil teriak-teriak ketakutan. Toto yang berada di luar justru lari ke dalam ruang proyeksi, berusaha nyelamatin Alfredo. Lalu narik Alfredo sekuat tenaga biar bisa keluar, sambil teriak minta pertolongan. Pastur bareng warga yang tadi udah berhasil keluar, cuma bisa ngeliatin bioskop kesayangan mereka pelan-pelan kebakar habis. Singkat cerita, dari abu dan asap, lahirlah kembali Cinema Paradiso. Malam peresmian, orang-orang ramai berkumpul di depan pintu. Di dalam lobi terlihat ada wali kota, pastur desa, dan pemilik baru bioskop. Semuanya serba baru, termasuk proyektor dan operator barunya, Toto. Dia terlihat gugup, tapi dia coba kelihatan tenang dan profesional. Malam itu, Toto sendirian di ruang proyeksi. Dia ngintip layar lewat lubang kecil. Tapi filmnya terasa hampa dan meninggalkan rasa apa-apa di hatinya. Tanpa kehadiran Alfredo, bikin dia gelisah. Dia berkali-kali melirik kursi kosong. Kursi yang selalu ditempatinya dulu. Tiba-tiba Alfredo muncul. Dia pakai kacamata hitam dan memegang tongkat. Sejak kebakaran itu, matanya buta total. Toto langsung lari, meluk erat Alfredo. Obrolan mereka berlangsung hangat. Toto bilang mau berhenti sekolah, fokus jadi operator bioskop. Tapi Alfredo nggak setuju. Dia nggak mau Toto sia-siain masa depan. Perjalanan dia masih panjang. Masih banyak hal besar yang nunggu di depan. Adegan loncat ke beberapa tahun kemudian. Toto udah remaja. Dari hasil kerja jadi operator, dia berhasil nabung dan beli kamera sederhana. Kamera itu jadi mainan barunya. Dia mulai suka rekam hal random. Dari jaga sapi di pasar, aktivitas kota, sampai orang-orang lalu lalang. Suatu hari, di stasiun matanya terpaku ke seorang gadis cantik yang baru keluar dari kereta. Seketika, Toto jatuh cinta pada pandangan pertama. Itulah Elena, anak baru di sekolahnya. Putri seorang manajer bank terpandang. Beberapa hari kemudian, di sekolah, Toto dan teman-temannya merhatiin Elena dari jauh. Saat dia lagi jalan, makan siangnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Toto dan temannya yang bernama Bosya langsung refleks lari berebut. Toto nggak mau kalah. Dia selipin kaki Bosya sampai jatuh. Kasih satu pukulan, terus ambil makanannya. Dengan napas ngos-ngosan, Toto ngejar Elena buat balikin makan siangnya. Sayangnya, di tengah obrolan, Bosya tiba-tiba muncul dari belakang. Narik Toto dan langsung mukul balik. Di momen itu, mereka akhirnya sempat kenalan, walaupun singkat, canggung, tapi berkesan. Berlanjut,
Di ruang proyeksi, dia nyalain proyektor kecil, muter hasil rekamannya buat Alfredo. Satu persatu gambar muncul, Toto ceritain apa yang dia rekam. Tapi pas muncul gambar Elena, dia diam aja. Alfredo langsung paham, Toto lagi jatuh hati. Con gli occhi azzurri sono le più difficili. Qualunque cosa tu fai non riesci mai a fartele amiche. Esok harinya, Toto nyamper Alfredo ke rumahnya. Sambil menggandeng dia jalan, Toto curhat soal Elena. Tapi Alfredo langsung nyuruh dia lupain aja. Latar belakang mereka ini nggak sama. Hubungan itu jelas nggak bakal mudah. Toto pun kesal, dia ninggalin Alfredo jalan sendiri. Sampai hampir ketabrak sepeda di tengah jalan. Dengan perasaan bersalah, Toto buru-buru balik lagi. Menggandeng Alfredo dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di depan sebuah pintu. Duduk berdua sambil ngobrol. Dari situ Alfredo mulai cerita. Dulu ada prajurit biasa yang jatuh cinta sama putri raja yang paling cantik. Putri itu bilang, kalau dia sanggup nunggu 100 hari di bawah balkonnya, maka dia bakal nerima cintanya. Si prajurit pun nunggu tanpa henti. Tapi si putri nggak pernah muncul. Hingga malam ke-99, dia menyerah dan pergi. E non mi domandare qual è il significato. Io non lo so. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju gereja. Di sana, Toto lihat Elena jalan masuk ke bilik pengakuan dosa. Tanpa ragu, Toto minta Alfredo ngalihin perhatian pastur. Sambil pura-pura ngobrol di depan, Alfredo menahan si pastur biar nggak masuk dulu. Diam-diam, Toto nyelinap masuk ke bilik itu. Deg-degan sambil sesekali curi pandang ke arah Alfredo. Akhirnya dia berani ngomong. Toto jujur, dia suka bahkan jatuh cinta sama Elena. Elena juga ternyata suka sama Toto, tapi belum bisa bilang cinta. Toto keinget cerita Alfredo tadi. Dia nekat bilang bakal nunggu di bawah jendelanya tiap malam. Dan kalau suatu hari Elena berubah pikiran, cukup buka jendela itu. Janji itu benar-benar dia tepati. Malam demi malam, entah hujan atau panas, Toto tetap setia nunggu di bawah jendela kamar Elena. Waktu terus berjalan. Dari hari ke minggu, sampai ke bulan, Elena nggak pernah muncul. Sampai akhirnya, malam tahun baru tiba. Ratusan hari terlewati, Toto tetap setia nunggu di bawah jendela yang selalu tertutup rapat. Putus asa, akhirnya Toto nyerah. Bukannya pulang ke rumah, Toto justru jalan ke Cinema Paradiso. Padahal, di rumah ibunya dan Alfredo udah siapin makan malam bareng buat ngerayain tahun baru. Saat dia sendirian di ruang proyeksi, tiba-tiba Elena datang tanpa suara dari belakang. Saat itu juga, dia akhirnya nerima cinta Toto. Malam tahun baru pun jadi momen mesra pertama mereka berdua. Hari-hari berikutnya, Toto dan Elena makin akrab. Mereka sering jalan bareng, piknik di ladang, makan salad sederhana pakai daun kaktus sebagai piring, kejar-kejaran di ladang gandum yang luas, sampai akhirnya tiup lilin bareng di kue ulang tahun Toto yang ke-17. Suatu kali, pas jalan-jalan naik mobil bekas yang Toto beli, mesin mobil tiba-tiba mogok. Mereka nunggu di pinggir jalan berharap ada orang yang lewat. Setelah lama nunggu, akhirnya ada mobil lewat, yang ternyata ayah Elena. Buonasera. Buonasera. Setelah kejadian itu, Toto muncul di bioskop dengan pipi lebam. Plester nempel di wajahnya. Hadiah dari ayah Elena. Orang-orang heboh menyaksikan siaran TV yang untuk pertama kalinya diproyeksikan ke layar lebar lewat teleproyektor baru. Di depan balkon, Elena duduk tepat di tengah ayah dan ibunya. Sambil sesekali curi pandang, Toto berusaha ngajak Elena ngobrol. Mereka akhirnya janjian ketemu di toilet. Dari balik dinding pembatas, mereka ngobrol pelan-pelan. Toto berani nanya soal kenapa orang tua Elena nggak setuju, tapi Elena cuma diam.
Dia lalu bilang untuk sementara mereka nggak bisa ketemu. Setelah libur sekolah, dia bakal pergi tinggal sama temennya sepanjang musim panas. Keesokan harinya, terlihat Toto sedang membawa mesin proyektor bersama petugas bioskop lainnya pakai gerobak buat mindahin ke bioskop luar ruangan. Di sana, Toto kerja sendirian, cuma ditemani proyektor goyang. Tapi pikirannya terus saja melayang ke Elena. Di belakang ruang proyeksi, dia baca surat dari Elena. Elena nulis kalau dia juga kangen, tapi ada kabar sedih. Dia harus pindah ke kota buat lanjutin kuliah. Ketemuan bakal makin susah, tapi Elena janji kalau ada kesempatan dia bakal kabur buat nemuin Toto. Malam panjang di musim panas, Toto rebahan di belakang bioskop. Bengong, pikirannya kemana-mana. Padahal musim panas mestinya udah berakhir. Film saresti Dia makin gak sabar pengen ketemu Elena. E via un bel temporale. Sarebbe bello, Mischka. Seketika hujan pun turun. Tiba-tiba ada yang mencium bibirnya. Toto kaget setengah mati. Kayak mimpi. Elena beneran ada di depannya sekarang. Ternyata Elena nekat pulang dengan 1000 alasan cuma buat ketemu dia. Lalu, Toto ketemu Elena lagi di kampus. Dia bilang sebentar lagi harus pergi wajib militer di kota Roma selama 10 hari. Nggak lama, ayah Elena datang menjemput. Sebelum pergi, Elena sempat ngomong kalau ayahnya udah jodohin dia sama anak koleganya. Tapi dia janji, besok jam 5 sore, dia bakal datang ke bioskop naik bis untuk ngobrol lebih lanjut. Mereka pun saling menatap, seolah melepaskan kepergian dengan kerinduan yang berat. Di hari terakhir sebelum keberangkatan wajib militer, Toto nunggu di balkon bioskop. Tepat jam 5 sore, bus berhenti, penumpang turun satu persatu, tapi Elena nggak ada. Yang muncul malah Alfredo. Dia tahu Toto lagi nungguin Elena, dan Toto akhirnya nitipin proyektor ke Alfredo. Diam-diam, Toto pergi nyusul ke rumah Elena. Sesampainya di sana, rumahnya sepi. Pintu pun gak ada yang bukain. Di dalam, cuman ada ibunya terlihat duduk di sofa, dengan perabotan yang sudah ditutupin kain, seperti siap untuk pindahan. Dengan hati hancur, Toto balik lagi ke bioskop. Terlihat Alfredo lagi kelabakan. Panik, pasang film yang udah habis, tapi dia kesulitan. Toto gelisah, nanya ke Alfredo, siapa tahu Elena sempat datang ke sini. Tapi Alfredo cuma gelengin kepala. È venuta. No, non è venuto nessuno. Lalu dia nyimpan foto Elena di saku. Siapin film buat esok hari, dan seperti biasa, gantung bon terakhir di paku. Adegan pindah ke Roma. Toto lagi jalanin wajib militer, rambutnya cepak, wajahnya tegang, latihan keras setiap hari. Tapi pikirannya tetap balik ke Elena. Ia sering nulis surat, semuanya malah dikirim balik. Telepon pun selalu gagal. Karena frustasi, marah-marah pas nelpon, kena teguran dan sempat dikurung di sel. Sampai akhirnya jatuh sakit. Bahkan ketika dinyatakan wajib militernya selesai, ia cuma ngangguk datar, seakan nggak peduli lagi sama hidupnya. Toto pun akhirnya pulang ke kampung halaman. Jalanan panas, sepi, dan terasa asing. Bioskop pun tutup. Di balkon kelihatan ada operator baru yang kerja di sana. Ia lalu ke rumah Alfredo, yang sedang tiduran di kasur. Setelah ngobrol sebentar, Alfredo minta Toto temani dia jalan ke pantai. Mereka berjalan di tepi pantai. Toto cerita panjang lebar soal pengalaman militernya. Tapi Alfredo tiba-tiba potong obrolannya. Alfredo bilang, Toto sekarang malah lebih buta dari dia. Hidupnya terasa nggak jelas, melayang tanpa tujuan. Dengan tegas, nyuruh Toto balik lagi ke Roma, bangun karir, dan terus jalanin hidupnya di sana.
Karena hidup nggak kayak film. Kenyataannya jauh lebih berat. Come l'hai vista al cinematografo. La vita è più difficile. Ucapan itu bikin Toto terdiam. Malamnya, Toto duduk termenung di depan gedung bioskop. Masih mikirin kata-kata Alfredo. Ada benarnya juga. Cinta kandas, hidup terasa hampa. Akhirnya dia mutusin pergi lagi ke Roma. Tapi kali ini dengan tujuan yang berbeda. Adegan pun pindah ke stasiun Giancarlo. Toto meluk Maria dan adiknya sebelum ngobrol sama Alfredo. Alfredo bilang dengan tegas, "Jangan pernah pulang, jangan rindu, lupakan kami, dan cintai pekerjaanmu seperti kamu mencintai bioskop waktu kecil." Kereta pun berangkat, tinggalin semua orang yang begitu sayang sama Toto. Cerita loncat ke Toto dewasa. Baru saja mendarat di Bandara Sisilia. Perjalanan lanjut ke Giancarlo untuk pemakaman Alfredo. Sesampainya di rumah, Maria yang sudah lansia dengar mobil berhenti di depan rumah, langsung berdiri dan berjalan keluar. Yakin itu Toto yang datang. Maria nunjukin kamar Toto. Semua masih sama seperti dulu. Proyektor, kamera, sepeda yang menggantung di dinding, sampai foto bintang film favoritnya masih ada. Mata Toto langsung nangkep satu foto lama. Toto kecil dan Alfredo tersenyum di depan Cinema Paradiso. Sore itu, waktu pemakaman Alfredo pun tiba. Banyak orang lama dan kerabat hadir, termasuk Siso, bos lama Cinema Paradiso yang sudah menua. Istri Alfredo sempat bilang, sampai akhir hayatnya, Alfredo selalu cerita soal Toto. Terlihat wujud kasih sayangnya itu nyata. Fino all'ultimo. Ti voleva bene assai. Cinema Paradiso sekarang sudah tutup. Siso cerita, bioskop berhenti beroperasi sudah 6 tahun, karena orang lebih pilih TV dan video player. Gedungnya pun dibeli sama pemerintah kota. Rencananya akan dihancurkan beberapa hari lagi buat dijadiin parkiran umum. Pemakaman pun selesai. Toto masuk ke gedung Cinema Paradiso yang terbengkalai. Lorong-lorong sepi, kursi berdebu, ruang proyeksi yang dulu jadi tempatnya bekerja sekarang berantakan tapi penuh kenangan. Buat melepas rindu di kampung halaman, Toto keliling, mampir ke bar buat beli minum, sambil lihat-lihat sekeliling. Nggak sengaja, ia lihat gadis muda yang mirip Elena. Karena penasaran, ia samperin sebelum gadis itu pergi. Sesampainya di rumah, Toto muter lagi video lama Elena yang dulu ia rekam diam-diam, buat mastiin wajah gadis tadi beneran mirip Elena. Keesokan harinya, Toto dan Maria ngobrol santai di meja makan, pecahin kerinduan yang udah mereka tahan puluhan tahun. Maria malah nyuruh Toto pulang, karena terlalu banyak kenangan dan kerjaan yang pasti nunggu di Roma. Malamnya, karena penasaran, Toto ngikutin gadis itu ke rumahnya. Saat keluar bareng ayahnya, gadis itu lewat persis di depannya. Seketika, Toto sadar. Tanda merah di wajah sang ayah bikin dia ingat teman SMA-nya. Toto makin yakin itu anak Elena, dari hasil pernikahan dengan teman SMA-nya dulu yang bernama Bosya. Ia cari nomor telepon rumah gadis itu, ternyata benar. Yang angkat telepon Elenanya sendiri. Toto minta ketemu, tapi Elena menolak. Sekarang ia merasa sudah tua, dan katanya Toto cuma bagian dari masa lalunya. Juga nggak ada gunanya membuka lagi cerita yang dulu. Singkat cerita, Toto pergi ke pantai, tempat biasa dia melamun bareng Alfredo. Terlihat sebuah mobil berhenti, dan ternyata itu Elena. Dia masih ingat tempat favorit Toto. Setelah 30 tahun, akhirnya mereka bertemu lagi. Obrolan panjang pun mengalir. Kenangan lama bermunculan. Di satu momen, Elena cerita, sebelum Toto berangkat wajib militer,
Dia sebenarnya datang menepati janji, tapi terlambat. Pesannya dititipin lewat Alfredo, tapi Alfredo justru nyuruh dia pergi. Katanya itu yang terbaik buat mereka berdua. Helena juga sempat nulis catatan di balik nota film yang dipaku di ruang proyeksi. Catatan itu ketutup sama nota baru yang ditempel Toto. Jadinya pesan itu nggak pernah sampai. Toto sempat kecewa sama Alfredo, tapi Helena bilang Alfredo nggak pernah hianatin dia. Justru Alfredo satu-satunya orang yang mengerti Toto. Kalau dia milih Helena, mungkin Toto nggak bakal jadi sutradara seperti sekarang. Se avessi scelto di stare con me, non avresti fatto i tuoi film e sarebbe stato un peccato. Perché sono dei film bellissimi. Li ho visti tutti. Mereka pun larut dalam momen mesra. Persis seperti dulu remaja, tapi kali ini bukan permulaan, melainkan perpisahan terakhir. Cerita berlanjut ke rumah almarhum. Istrinya cerita, Alfredo hafal semua dialog film Toto. Dia yang ceritain setiap gambarnya. Saat koran nulis tentang Toto, istrinya bisa baca ulang 2-3 kali. Toto juga dapat warisan dari Alfredo, sebuah bangku kayu kecil yang dulu dipakai naik ke proyektor, dan kaleng raw film yang dibungkus koran. Saat gedung Sinema Paradiso diratakan, warga desa berkerumun menyaksikan. Ada Toto, si pemilik bioskop, juga Putri Helena. Suasana haru menyelimuti, apalagi bagi Toto yang punya segudang kenangan di tempat itu. Setelah banyak melintasi kenangan masa lalunya, Toto akhirnya kembali ke Roma. Ia serahin kaleng raw film peninggalan Alfredo ke operator untuk ditayangkan di studio miliknya. Ia duduk sendiri, menonton kado terakhir dari Alfredo. Semua potongan sensual yang dulu disensor, disambung jadi satu film pendek yang indah. Satu musim bioskop dirangkum jadi beberapa detik parade cinta yang puitis dan mengharukan. Sesekali tersenyum dan air matanya jatuh. Ini bentuk cinta paling dalam yang pernah ia terima. Dan film pun selesai.